di channel Pacar Tumpah, bukan sekedar pasar basah. Episode kali ini gue akan ngebahas soal korban ghosting. Buat lo yang pernah ngalamin kena ghosting, artinya ngerasa tiba-tiba kehilangan kontak dengan pacar, susah lagi diketahui dia keberadaannya di mana, nggak bisa ngirim pesan ke dia, intinya nggak bisa lagi berkomunikasi dengan dia. Ujuk-ujuk itu pacar menghilang. Terus lu baru nyadarin lu ngerasa sendiri. Dia sudah ninggalin lu demi sesuatu yang entah, dan mungkin juga demi orang lain. Ya, sendiri dalam ketidaktahuan, itulah yang dialami oleh korban ghosting. Seorang ketua Departemen Psikologi di Albright College, Pennsylvania, Amerika Serikat, yang bernama Gwendolyn Seidman, dia berkata gini, ghosting itu tindakan penolakan yang kejam sekali. Disebut kejam karena korban nggak punya alasan, nggak ada pedoman, jadi berkecamuk dengan emosi sendiri. Begitu kata Seidman. Kenapa pacar lo itu menerapkan ghosting? Ya, ghosting itu sebagai strategi untuk menutupi kekurangan atau kesalahannya, ketimbang menunjukkan apa masalahnya. Jadi, buat lo yang jadi korban ghosting, jangan berlama-lama sedih. Dan apalagi sampai bertanya-tanya soal apa yang terjadi. Simpulan akhirnya nih ya, perilaku ghosting ini emang targetnya bikin si korbannya ngerasa terabaikan dan gak punya harga diri. Orang yang ninggalin lu begitu saja membuat diri lu dihantui rasa penasaran, apalagi sampai lu dihantui pertanyaan, apa salah gue? Emang itu targetnya. Lu bakal dirundung perasaan lu yang terus berkecamuk. Merasa bersalah, merasa kehilangan, merasa nggak punya harga diri. Ya itu memang targetnya. Itu bagian dari strategi para pelaku ghosting. Buat para korban ghosting, Profesor Seidman menyarankan ya, agar jangan lagi mengingat si ghoster ini. Jangan biarkan mereka hadir kembali dan menimbulkan emosi yang menyakitkan. Itu katanya Profesor Seidman. Saklek aja menyarankan kepada korban ini, korban ghosting, Seidman membilang, lupakan ghoster, karena orang itu tidak akan berkontribusi apapun buat masa depan korban, buat masa depan lu, gak akan ada kontribusinya. Lupakan. Satu hal lagi yang penting buat para korban ghosting adalah berhenti mencari tahu kenapa hubungan lu berakhir. Hubungan lu berakhir bukan karena sikap lu atau karena kesalahan yang lu lakukan, bukan. Pasalnya ghosting ini tuh lebih bersifat strategi atau teknik, bukan pada perpisahan itu sendiri, bukan. Pertahankan harga diri lo dan fokus pada kesehatan, kebahagiaan, serta masa depan lu sendiri. Biarin itu si ghoster menanggung akibat dari ketidakdewasaan mereka dan kurangnya keberanian dalam memutuskan hubungan. Kita akan ungkap beberapa alasan kenapa para ghoster ini melakukan tindakan ghosting. Pertama, mereka tidak memiliki kemampuan atau keberanian untuk berkata jujur. Ya jelas, karena orang kayak gitu itu nggak punya mental atau nyali untuk berkata jujur sama lo, terutama tentang hal-hal yang sebenarnya terjadi. Bisa jadi selama keep in touch dengan lo, dia itu menyembunyikan sesuatu yang nggak mampu dia ungkapin. Karena itu, dia memilih menghilang tanpa penjelasan agar dia terbebas dari bebannya untuk berbicara jujur sama lo. Alasan atau faktor yang kedua, biasanya karena dia hobi melarikan diri dari suatu masalah. Penyebab yang kedua ini masih ada kaitannya dengan penyebab yang pertama, yakni ada pada kepribadian orang tersebut. Seseorang akan lebih sering melakukan ghosting karena sebenarnya dia memang hobi melarikan diri dari masalah dan enggan untuk mempertanggungjawabkannya. Jangan heran, orang kayak gini ini pasti adalah orang yang nggak memiliki kedewasaan berpikir. Karena dia lebih memilih menghilang dari masalah. Begitu aja. Yang ketiga, karena merasa tidak memiliki komitmen. Fenomena ghosting ini tidak akan pernah terjadi pada seseorang yang merasa memiliki dan menghargai komitmen. Justru karena dia, pacar lo itu, nggak merasa memiliki komitmen. Makanya
Dia dengan mudah pergi dan menghilang tanpa ada kejelasan dan pamit sama lo. Biasanya hal ini terjadi pada hubungan tanpa status yang memang sedari awal nggak sepakat adanya komitmen. Atau faktor yang keempat, karena biasanya dia menemukan orang lain. Biasanya lo tuh kena ghosting karena dia menemukan orang baru yang menurutnya lebih baik dari lo. Ini fakta yang menyakitkan memang. Tapi lo harus menyadari bahwa ya ini adalah realita yang bisa terjadi pada siapapun, nggak cuma sama lo. Sekalipun dia pasangan yang sudah berjanji untuk setia, halangan dan godaan apapun dia siap menghadang, tapi dengan kehadiran orang baru yang lebih baik dari lo, dia bisa saja berpaling dan melakukan ghosting. Ketika lo menjadi korban ghosting, pastinya lo akan bertanya-tanya tentang apa yang seharusnya lu lakukan setelah ditinggal pergi begitu aja. Gak perlu bingung, gak usah kelimpungan. Gue punya cara untuk menghadapi ghosting yang pernah lu alami. Ini, cara atau solusinya, yang pertama, jangan bertanya alasannya. Ketika lu merasa bertanya-tanya mengapa seseorang atau pacar lu itu tega melakukan ghosting, maka jawabannya adalah jangan bertanya kenapa atau mencari tahu alasannya. Lebih baik begitu, karena dengan alasan apapun, ghosting sebenarnya bukan perilaku yang baik dan bertanggung jawab. Gak perlu buang-buang waktu deh dengan bertanya kenapa sih, dan sampai cari-cari tahu apa sih yang sebenarnya dipikirkan sama dia. Gak perlu, itu buang-buang waktu. Cara atau solusi yang kedua, jangan menebak. Jangan menebak-nebak. Ketika lo udah memutuskan untuk nggak mencari tahu, selanjutnya yang perlu lo lakukan adalah jangan pernah menebak-nebak. Karena kemungkinan lo bisa menahan diri dari nggak nanyain dia ya. Tetapi mungkin lo nggak bisa ngebohongin diri sendiri untuk nggak memikirkannya. Lebih baik jangan menebak alasannya dengan terus mikirin dia. Dia yang pergi berarti bukan yang terbaik buat lo. Cara atau solusi yang ketiga, lupakan dia dan move on. Dari awal, lo udah mendapatkan informasi bahwa seseorang ini atau pacar lo ini yang ghosting begitu aja memang bukan orang yang sportif. Atau dengan kata lain, gak berani untuk berkata jujur sama lo. Gak punya nyali untuk bertanggung jawab sama lo. Makanya buat apa juga lo terus-terusan ngarepin dia. Dia gak lebih baik dari lo. Lebih baik lu lupain dan lu move on. Sibukin diri lu dengan kegiatan lain yang lebih bermanfaat. Daripada galau gak jelas, mikirin seseorang yang gak jelas juga menghilang begitu aja seenaknya. Dia berlaku kacau di kehidupan lu, bikin lu buang-buang waktu. Lebih baik lupakan dia dan move on. Oke para pacar sedunia, segitu dulu obrolan kita di episode korban ghosting. Gue sekedar ngasih input atau masukan aja supaya lo yang pernah ngalamin ghosting atau yang saat ini lagi kena ghosting nggak lagi bermuram durja. Jangan lagi muka lo berlipat. Jangan sampai lo madesu. Jangan sampai masa depan lo aur-auran cuma gara-gara orang yang ninggalin lo nggak jelas itu. Udah segitu aja. Lo ambil keputusan lo sendiri karena lo yang menentukan masa depan lo. Dari gue, pacar tumpah, bukan sekedar pasar basah.